Kalau pemirsa, Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan rumah Formula E. Sementara mulai Senin besok di Telantas Polda Metro Jaya akan menerapkan aturan baru ganjil genap di sejumlah kawasan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Ajat Pratma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan rumah Formula E 4 Juni 2022. Keputusan itu ditetapkan melalui FIA World Motorsports Council di Paris, Prancis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah balap Formula E pada 4 Juni 2022. Keputusan Jakarta menjadi tuan rumah ditetapkan melalui FIA World Motorsports Council di Paris Jumat lalu. Keputusan itu sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021-2022. Chief Officer sekaligus co-founder Formula E, Alberto Longo, secara resmi mengumumkan Formula E akan diadakan di Jakarta pada 4 Juni 2022. Alberto Longo mengapresiasi kesediaan Jakarta menjadi tuan rumah Formula E. Dia menekankan Jakarta E-Prix penting bagi Indonesia dan tentu saja ini juga menjadi penting bagi Formula E. Balapan mobil listrik ini juga bertujuan mendorong Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi konvensional dan beralih ke energi ramah lingkungan. Jakarta is taking action to improve its air quality, with around 70% of carbon pollution in the city produced by cars. Jakarta Governor Anies Baswedan wrote to me personally to express his belief that shifting from private cars. Ya, ditunjuknya Jakarta sebagai tuan rumah Formula E tahun depan menuai apresiasi, salah satunya dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Bamsud menilai penunjukan tersebut melengkapi agenda besar Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Bambang Susatyo mengapresiasi keputusan FIA sebagai organisasi Ikatan Motor Dunia menunjuk Indonesia khususnya Jakarta sebagai tuan rumah balap Formula E Juni 2022. Bamsud mengatakan penunjukan tersebut melengkapi agenda besar Indonesia menggelar kejuaraan balap berkelas dunia pada tahun 2022, di mana Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah MotoGP di sirkuit internasional Mandalika Lombok NTB. Menurut Bamsud, pendiri Formula E Alberto Longo juga mengapresiasi upaya Presiden Joko Widodo dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi konvensional dan beralih pada energi ramah lingkungan, sebuah semangat yang juga diusung Formula E. Sebelumnya pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan pihaknya tengah mengkaji lokasi mana yang akan digunakan sebagai sirkuit balapan Formula E setelah kawasan Monumen Nasional batal dipilih menyusul sulitnya perizinan dari pemerintah pusat. 1 dari 5 opsi lokasi digelarnya balapan Formula E adalah Pantai Kita Maju Bersama di Pulau Reklamasi daerah Jakarta Utara. Pemprov DKI Jakarta menyebutkan gelaran balapan Formula E akan digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Namun karena perizinannya yang sulit dari pemerintah pusat, maka Pemprov DKI mengambil langkah dengan merencanakan opsi lain. Terkait opsi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa ada 5 tempat yang dalam tahap kajian rencananya nanti akan digunakan sebagai sirkuit Formula E. Salah satu dari 5 lokasi yang menjadi opsi tersebut adalah Pantai Kita Maju Bersama. Pantai Kita Maju Bersama adalah lokasi pulau reklamasi yang dibangun di era kepemimpinan Ahok. Saat Gubernur Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, proyek reklamasi tersebut dihentikan. Pulau yang sudah dibangun kemudian berganti nama menjadi Pantai Kita Maju Bersama yang terdiri dari pulau reklamasi C, D, dan G. Hingga kini lokasi Pantai Maju Bersama masih ditutup untuk umum. Area tersebut dijaga ketat pihak keamanan. Bahkan awak media pun tidak diizinkan melakukan aktivitas peliputan di area tersebut. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Richard, Rizky Iswal, iNews melaporkan.
Formula E telah mengumumkan jadwal untuk musim 2022. Kejutannya, Jakarta resmi menjadi salah satu tuan rumah yang siap menggelar ajang balapan mobil listrik tersebut. Menarik tentunya melihat lokasi mana di Jakarta yang akan menjadi tempat balapan Formula E berlangsung. Setelah kawasan Monas dipastikan batal untuk menjadi kawasan yang digunakan untuk menggelar ajang balap Formula E, beberapa tempat kini menjadi atau dijadikan sebagai alternatif, termasuk kawasan Gelora Bung Karno. Namun penentuan tempat alternatif itu juga masih berada di bawah kendali pemerintah pusat. Oleh karena itu proses perizinan pun dinilai tidak akan mudah untuk didapatkan dan berpotensi besar mendapat penolakan. Ya, banyak alternatif lintasan yang nantinya akan digunakan untuk gelaran Formula E pada 4 Juni 2022. Salah satunya muncul nama GBK sebagai lintasan Formula E. Dan kini kita sudah terhubung dengan jurnalis Baby Kristami. Selamat sore Baby, sebelum kita ke gambaran besar tentang lokasi Formula E di GBK, kami ingin tahu terlebih dahulu nih bagaimana aktivitas masyarakat di GBK hari ini. Selamat sore, Ajat dan April dan juga pemirsa. Memang pada saat ini saya sedang berada di salah satu alternatif lokasi untuk gelaran Formula E 2022 yang nantinya akan diselenggarakan tahun depan 4 Juni 2022. Namun memang pada sore hari ini terlihat aktivitas di GBK ini masih seperti biasa. Adapun beberapa warga yang melakukan aktivitas olahraga untuk mengenai banner mengenai Formula E ini belum terlihat di tempat ini karena memang mengingat bahwa Pemprov DKI Jakarta beserta juga pihak promotor lokal yaitu Jakpro ini masih terus mengkaji dan mengobservasi kelima alternatif lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat atau sirkuit gelaran Formula E di tahun 2022. Sebelumnya pada tahun lalu sekitar awal Februari 2020 ini sempat dikabarkan Monas menjadi venue gelaran Formula E. Namun dikarenakan beberapa pertimbangan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Monas ini dianggap sebagai ikon cagar budaya Indonesia dan nantinya jika GBK ini dijadikan venue untuk sirkuit gelaran Formula E, tidak akan menutup area GBK aktivitas olahraga warga sehingga nantinya masyarakat tetap bisa untuk melaksanakan aktivitas olahraganya di GBK. Selain itu pengamat juga mengatakan bahwa dari kelima alternatif lokasi ini, 2 diantaranya berpotensi untuk menjadi venue gelaran Formula E. Diantaranya adalah GBK tempat saya melaporkan saat ini dan juga Pulau Reklamasi Jakarta Utara. Namun jika dibandingkan di antara kedua lokasi ini bahwa GBK lebih berpotensi dikarenakan GBK merupakan sangat ikonik untuk ibu kota Jakarta dan juga Indonesia. Dan melalui studi kelayakan, Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa jika nantinya dilaksanakan di GBK ini dapat berdampak pula dengan pendapatan ekonomi yang kira-kira mencapai hingga 2,1 triliun rupiah. Dan dari Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyiapkan anggaran sebesar 5 triliun untuk gelaran Formula E ini. Kembali ke studio. Ya, Bebe, terkait tadi pengamat yang sudah memberikan opini atau pendapat mengenai terselenggaranya lokasi balapan di GBK, apakah ada informasi atau konfirmasi yang tepat begitu dari pihak terkait tentang GBK sebagai alternatif lokasi balapan? Ya, April juga pemirsa, memang pihak GBK ini menyerahkan sepenuhnya kepada promotor lokal yaitu pihak Jakpro untuk mengumumkan di mana nanti kepastian untuk venue gelaran Formula E 2022. Namun hingga saat ini observasi memang dikatakan dilakukan secara cepat mengingat hari H untuk gelaran Formula E ini sudah semakin dekat yaitu pada tanggal 4 Juni 2022. Namun pihak GBK ini sudah memastikan nantinya pihak yang berhak untuk mengumumkan di mana lokasi tepatnya venue gelaran Formula E 2022 adalah pihak Jakpro itu sendiri. Dan nantinya pula untuk jika GBK ini dijadikan venue untuk sirkuit gelaran Formula E 2022, beberapa titik disasar yaitu area ring utama GBK, lalu di ring luar GBK, serta di beberapa titik seperti Plaza Timur Senayan, pintu 5 GBK, dan pintu 7 GBK Parkir Barat. April. Baik, ini tadi Anda sudah sempat menggambarkan seperti apa sebetulnya jika nanti begitu ya. Tapi adakah skenario lain jika memang nanti benar-benar jadi di GBK? Anda bisa gambarkan mungkin?
Ya, Ajat dan pemirsa, memang hingga saat ini informasi yang kami dapatkan adalah sampai di 5 opsi alternatif lokasi, yaitu ketiga opsi lain selain dari Pulau Reklamasi Jakarta Utara dan juga GBK Senayan Jakarta Selatan ini masih enggan diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Informasi terakhir dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa yang disebutkan hanya 2 lokasi ini saja, yaitu GBK Senayan dan juga Pulau Reklamasi. Jadi memang sehingga jika tidak di GBK, kemungkinan besar ada di Pulau Reklamasi Jakarta Utara. Karena memang keduanya ini berpotensi sangat tinggi. Namun jika kita lihat secara keseluruhan dan berdasarkan pendapat dari pengamat serta juga Pemprov DKI, yang sangat berpotensi adalah di GBK, mengingat itu tadi area yang cukup besar, lalu juga rute yang dimana mendukung, sangat mensupport untuk dijadikan sirkuit gelaran Formula E 2022. Ajat. Baik, terima kasih Bebi Kristami melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah dipastikan bahwa ajang balap Formula E tidak dapat digelar di Monas, Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan 5 opsi lokasi pengganti. Salah satunya adalah GBK Senayan. Kabar ini tentunya menuai tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Kalau saya sih setuju ya. Saya dulu pernah baca kajiannya kalau nggak salah bahwa lintasannya itu sifatnya temporer. Jadi nanti bisa setelah di aspalnya masih bisa dibersihkan, jadi tidak merusak landscape yang sudah ada. Saya tidak setuju kalau Formula E di acara di GBK karena ini area untuk olahraga. Tapi untuk lomba mobil Formula E kayaknya nggak sesuai tempatnya deh. Sebenarnya sih nggak kurang setuju ya, karena kan ini memang tempat untuk masyarakat Jakarta ya, khususnya untuk olahraga gitu. Jadi jangan dijadikan tempat buat Formula E menurut saya, karena ya masyarakat yang mau olahraga nanti kesusahan gitu mau cari tempat yang proper untuk olahraga. Menurut saya sangat setuju karena dengan adanya Formula E mungkin memasukkan devisa negara lebih banyak sih menurut saya, terus para wisata lebih berkembang. Formula ini rasanya terobosan baru ya di negara kita lah, khususnya di Jakarta gitu ya. Jadi menurut saya pro-nya sih harusnya setuju aja ya. Saya setuju aja karena Formula E ini ajang yang besar. Kayaknya saya kurang setuju ya. Karena kalau dijadiin lintasan formula pasti masyarakat akan terbatas ya. Oke, kalau menurut saya sih fine-fine aja ya. Soalnya kan acara formulanya kan jarang juga. Jadi masih bisa ada kesempatan buat warga olahraga di saat nggak ada kegiatan formula. Pemirsa, Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan rumah Formula E 4 Juni 2022. Lalu bagaimana wakil rakyat Jakarta menanggapi hal ini? Dan sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Pak Andika, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, dan juga M. Taufik Zulkifli, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, ini sudah ada kepastian Jakarta akan menjadi tuan rumah, sementara kita tahu sebelumnya terjadi juga banyak ya diskusi pro dan kontra. Ini saya ke Bang Andika terlebih dahulu. Bagaimana Bang Andika menanggapi kabar ini? Syukur alhamdulillah ya, pada akhirnya Indonesia khususnya Jakarta mendapat kepercayaan dari FIA untuk bisa menyelenggarakan event dunia tersebut. Walaupun kita tahu ini melalui proses politik yang cukup panjang juga dan bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Juga proses-proses yang lainnya terkait masalah kebijakan. Tetapi untuk awal saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden, yang mana beliau berharap bahwa Indonesia nanti ke depannya itu menjadi pusat industri untuk kendaraan yang menggunakan energi listrik dan baterai. Dan juga apresiasi juga kepada Pak Jokowi, Pak Presiden, di mana beliau juga berharap bahwa ke depan Indonesia ini sudah tidak lagi menggunakan energi yang tidak dapat diterbarukan. Kembali artinya bahwa sudah mulai bergeser menggunakan energi listrik dan energi baterai. Kemudian hal yang lain saya lihat bahwa
potensi dari pelaksanaan kegiatan Formula E ini sangat terbuka sekali setelah melalui proses dan tahapan yang luar biasa, di mana kita ketahui bersama bahwa ada rekomendasi BPK, ada 3 hal yang disebutkan oleh BPK. Jadi yang pertama, rekomendasi kepada Saudara Gubernur agar menginstruksikan kepada Jakpro dan Dinas Olahraga untuk melakukan kajian kembali terhadap feasibility study. Feasibility study pelaksanaan kegiatan Formula ini di tengah-tengah pandemi. Yang kedua, agar Saudara Gubernur segera menetapkan jadwal pelaksanaan. Alhamdulillah sudah ditetapkan di tanggal 4 Juni, insya Allah di tahun 2022 mendatang. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya menyangkut proses pendanaan. Ini sudah kita dilalui bersama oleh Jakpro dan bahkan alhamdulillah dari IMI juga sudah memberikan dukungan yang sudah sangat luar biasa, baik dalam bentuk dukungan moral maupun insya Allah dalam bentuk dukungan sponsorship dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Kalau tadi sudah ada apresiasi dan poin-poin dari fraksi PKS, begitu. Kalau dari Pak Taufik sendiri, dari fraksi, maksud kami tadi dari fraksi Gerindra, kalau dari PKS sendiri, Pak Taufik, seperti apa hal-hal yang harus dipersiapkan jelang menyambut ya nanti pagelaran Formula E di tahun 2022? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya saya dengan Pak Andika satu kubu ya tentang Formula E. Jadi artinya mungkin bahasanya akan sama. Pertama sosialisasi ya kepada masyarakat, karena memang seperti tadi kita dengar dari apa kata masyarakat tentang bahwa jangan di GBK karena kemudian olahraga dan lain-lain. Sebenarnya kan ini Formula E-nya hanya perlombanya itu sendiri hanya 1 hari ya, jadi artinya ya mungkin ditutupnya mungkin 1 minggu ya untuk persiapan dan lain-lain. Tapi ini adalah sesuatu yang sementara. Artinya memang sosialisasi pelaksanaan penyelenggaraan Formula E di Jakarta itu harus segera dilakukan oleh Pemda DKI dalam hal ini PT Jakpro ya, karena ini penyelenggaranya adalah Jakpro, kepada masyarakat sehingga tidak timbul seperti tadi ya. Jadi ketidaktahuan atau ketidakmengertian masyarakat Jakarta tentang Formula E. Nah, selain tentu saja persiapan yang lainnya, ya, yaitu persiapan-persiapan yang memang karena dimaksudkan Formula E ini selain untuk tadi membuat Jakarta langit biru, kemudian energi yang terbarukan dan lain-lain, ini juga sebenarnya sangat baik untuk membangkitkan kembali ekonomi kita. Ya, jadi hal tersebut harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Baik, nah, Pak Taufik, ini berbicara tentang ekonomi, tadi Anda sudah menyinggung, dan Komisi B kan ini berbicara tentang perekonomian. Sejauh mana gambaran memang bahwa Formula E ini bisa menguntungkan bagi masyarakat Jakarta khususnya? Jadi ada tiga manfaat yang bisa didapatkan dari Formula E ini. Jadi yang pertama manfaat finansial, yang kedua manfaat secara ekonomi makro, yang ketiga manfaat secara reputasional. Finansial itu maksudnya adalah bahwa ya berapa nanti pendapatan dan berapa pengeluaran diperkirakan atau sudah dihitung ya oleh Jakpro, itu diproyeksikan tidak seperti yang dikatakan ya bahwa akan rugi. Insya Allah kita akan buat ya, ini menurut Jakpro, supaya secara finansial pun itu menguntungkan. Tapi yang lebih baik, lebih besar manfaatnya adalah manfaat ekonomi secara makro. Multiplier efek dari pelaksanaan kejuaraan atau kompetisi atau ajang sebesar Formula E itu akan membangkitkan ekonomi, bukan hanya hotel-hotel dan kemudian restoran dan kemudian transportasi, tapi juga UMKM, karena ini adalah gelaran yang dilakukan di ibu kota Jakarta gitu ya, dan kemudian kita tahu betapa rindunya masyarakat ya, akan hadirnya tamu-tamu gitu ya, misalnya ke Jakarta. Dan juga kemudian selain itu juga wisata ya. Jadi gambaran seperti itu. Yang terakhir adalah reputasi dari Jakarta atau Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar itu akan meningkat. Itu. Baik, selain ada reputasi yang akan didapat begitu, dan juga ada harapan akan membangkitkan perekonomian di Indonesia terutama di Jakarta. Tapi kita masih ada di bayang-bayang pandemi COVID-19. Seperti apa pendapat Anda, Pak Andika? Tadi saya sudah sampaikan bahwa rekomendasi BPK itu salah satunya yaitu dibuat kajian kembali atau feasibility study pelaksanaan kegiatan di tengah-tengah pandemi.
Jadi memang kita tidak bisa menafikan bahwa kondisi pandemi ini tidak bisa kita harapkan apakah di 2022 itu benar-benar sudah dalam kondisi normal. Tetapi tentunya juga kita tidak bisa juga melakukan pembiaran seolah-olah pandemi ini, dengan adanya pandemi kita tidak bisa melakukan apa-apa, sesuatu yang positif untuk masyarakat. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang, harapan kita tentunya bahwa kondisi pandemi minimal itu tidak mengalami lonjakan kembali, minimal sama dengan sekarang. Sehingga kegiatan yang bertaraf nasional ini bisa dilaksanakan dan dilanjutkan juga dengan pelaksanaan GP1 nantinya di Mandalika. Baik, ini kan terjadi juga pro kontra di kalangan anggota Dewan sendiri berkaitan dengan pembiayaan, dan kabarnya kan lebih mengandalkan sponsorship. Tapi sebetulnya seperti apa sih ya kondisi keuangannya ini sendiri sehingga memang tidak akan merugikan keuangan daerah, Pak Taufik? Ya, jadi seperti yang sudah diterangkan juga oleh Pemda ya, oleh Pak Anies di laman-lamannya itu ya, bahwa tidak lagi memakai APBD. Ya, APBD itu dipakai kemarin waktu tahun 2019 dan udah itu aja cukup. Sesudah itu yang berperan sekarang adalah Jakpro sebagai business to business. Dan kemarin setahu saya Direktur Jakpro yang baru Pak Widi Amanasto ya, itu sudah melakukan negosiasi. Makanya kemarin kan tadinya harusnya 5 tahun, kemudian akhirnya menjadi 3 tahun, kemudian ada negosiasi juga dalam hal pembiayaan ya, ada diskon-diskon yang diberikan, sehingga saya lihat Jakpro sudah on the track ya, bagaimana berfungsi sebagai suatu BUMD atau suatu badan bisnis untuk bernegosiasi secara bisnis juga kepada Formula E. Baik, untuk sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pak Andika dan juga Pak Taufik, sampai mana atau bagaimana pengawasan yang akan dilakukan dalam pagelaran Formula ini? Saya dulu berada di Komisi C ya, komisi di bidang keuangan. Kalau Pak Taufik di Komisi bidang ekonomi di Komisi B. Sebenarnya pengawasan itu kita akan lakukan. Semua anggota Dewan mempunyai fungsi kontrol, mempunyai fungsi pengawasan tentunya. Saya tambahkan dulu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa hasil negosiasi kembali yang dilakukan oleh pihak Jakpro dengan FIA, yang pada mulanya ada charge yang dikenakan sebesar 21 juta euro. 21 juta euro menyangkut masalah transit ya. Tetapi negosiasi berikutnya yang terakhir itu sudah berkurang menurun di angka 12 juta euro. Artinya bahwa proses pembiayaan akan mengalami pengurangan. Tentunya kita berharap ada margin yang diperoleh dari kegiatan ini. Kita akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sampai ke bulan Juni nanti itu ada rangkaian kegiatan-kegiatan kecil. Jadi tidak langsung pelaksanaan di bulan Juni tanggal 4, tapi ada rangkaian kegiatan. Dan dari sinilah kita harapkan adanya peningkatan pendapatan atau economic impact baik kepada pelaku UMKM, pariwisata dan sebagainya. Tetapi kita tetap terus melakukan pengawasan apakah persiapan sampai dengan pelaksanaannya nanti sudah berada di rule atau di jalur yang benar. Itu tetap kita akan lakukan terus pengawasan. Ya, jika sore hari ini Gerindra dan PKS mengatakan dukungannya, tapi kita tahu ada juga anggota Dewan yang tidak mendukung ini. Ini bagaimana sebetulnya Mas Taufik supaya juga tidak diganggu-ganggu, kalau memang punya dampak positif harus meyakinkan semua pihak begitu. Kalau dari PKS sendiri sebetulnya seperti apa melihat juga pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi yang lain? Iya, itu sah-sah saja ya, bahwa ada tentu saja dari 106 anggota DPRD di DKI Jakarta, itu ada yang tidak setuju atau ada yang menyaksikan apakah Formula E ini akan sukses atau akan berhasil dilakukan oleh Jakarta atau oleh Jakpro. Ya tentu, tapi tadi ya itu adalah memang fungsinya seperti itu. Ketua anggota DPRD adalah untuk mengawasi, untuk memonitor, untuk nanti memberikan mungkin peringatan dan lain-lain terhadap jalannya kegiatan, jalannya pembangunan di DKI Jakarta ini. Nah, tapi sampai saat ini yang setuju bahwa Formula E itu terus dilanjutkan dari DPRD DKI Jakarta, dari 9 fraksi dari 106 anggota itu lebih banyak. Ya lebih banyak yang oke, go terus ya.
Jadi kira-kira seperti itu aja. Baik, terima kasih Pak Andika, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra, dan juga Pak M. Taufik Zulkifli, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PKS sudah berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Pak, selamat sore. Selamat. Baik, dan pemirsa kami masih akan lanjutkan informasi ini, tetaplah di MNC.